Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, aku Putri Aulia Ginta Bersubakti dari Prodi Psikologi Fakultas Sosiologi dan Studi Agama. Jadi di sini tuh aku disuruh buat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan diri. Nah, untuk semuanya, jadi aku di sini akan mereview sebuah buku yang berkaitan dengan pengembangan diri atau self-empowerment. Nah, untuk kalian yang penasaran buku apa yang bakal aku review, tonton videonya dari awal sampai habis ya. Oke teman-teman, jadi hari ini aku mau nge-review salah satu buku yang telah aku baca sebelumnya, yaitu Things Left Behind, hal-hal yang kita pelajari dari mereka yang telah tiada. Nah, ini untuk buku covernya. Buku ini karya dari Kim Se-byul dan juga Jeon A-won, ya orang Korea ya. Nah, buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan telah terbit pada tahun 2021. Buku ini berisi sekitar 192 halaman dengan 4 bab yang ada di dalamnya. Oke kawan-kawan, kalian pernah nggak sih nonton drama Move to Heaven? Nah, jadi buku ini tuh inspirasi Kim Se-byul dari drama Move to Heaven. Nah, kalau misalkan tahu drama itu berkaitan banget nih kayak buku ini, nggak beda-beda jauh lah sama ini. Nah, tapi yang di sini aku bahas tuh bukan mau cerita aja, tapi gimana sih buku ini tuh bisa bikin kita berkembang sebagai manusia. Mungkin judulnya agak melo, tapi jujur ini bukan soal kematian, tapi ini tentang hidup kita. Jadi, tonton video dari awal sampai habis, gimana isi buku ini ya. Oke teman-teman, jadi gini, Kim Se-byul itu bekerja di bidang yang nggak biasa banget daripada orang kerja pada umumnya ya. Jadi dia tuh kayak bekerja ngebersihin rumah orang-orang yang telah meninggal dunia. Nah, kebayang dong gimana rasanya kayak kita masuk ke dalam tempat terakhir seseorang sebelum dia pergi untuk selama-lamanya. Nah, di sana tuh dia ngeliat banyak hal, kayak barang-barang yang ditinggalkan, foto, catatan, dan juga surat terakhir. Dari situ tuh dia nulis kisah-kisah yang bikin kita tuh gak cuma bikin sedih, tapi bikin kita merenung. Ada yang karena dalam kisah itu ada yang orang meninggal sendirian, ada yang ninggalin pesan, dan pesannya itu gak sempat disampaikan. Dan buat aku, buku ini nih bukan sekedar cerita tragis, tapi itu kayak cermin yang mana benar-benar bikin kita mikir lagi kayak kalau misalnya aku pergi besok, apa yang bakal aku tinggalkan. Nah kawan-kawan, jadi di dalam buku ini, yang mana buku ini ngajak pembaca untuk mengenali dan menerima emosi mereka tanpa menghakimi. Jadi kayak merupakan dasar penting dari pengembangan diri kan. Dan juga gaya tulisan yang ada di buku ini tuh banyak banget kalimat penyembuh dan juga lembut, seolah-olah kayak pembaca itu sedang diajak berdialog dengan versi diri mereka yang sedang rapuh. Nah, lalu esai-esai yang berada di buku ini itu menekankan pentingnya melepaskan apa yang tidak bisa kita ubah agar kita tuh punya ruang untuk menerima hal-hal baru. Lalu di buku ini juga ada menjelaskan tentang kayak setiap luka itu tidak harus dihapus, melainkan kayak bisa diolah menjadi kebijaksanaan. Ini selaras banget dengan prinsip growth mindset ya, yang mana melihat kegagalan dan kesakitan itu sebagai dari proses penyembuhan. Dan kawan-kawan yang paling kena sih, buku ini tuh ngajarin kita untuk buat ngejalanin hidup dengan jujur sama diri sendiri. Ya, jujur dengan diri sendiri. Jadi kayak hidup itu nggak perlu sempurna, tapi harus punya arti. Jadi kita kepikiran kan sih kayak apa hal-hal yang udah benar-benar penting buat aku. Jadi ya meskipun kayak ini buku bukan tentang orang-orang yang udah nggak ada, tapi pelajaran yang bisa kita ambil justru ini buat orang-orang yang masih hidup, yaitu seperti kita. Nah, kalau kamu lagi ngerasa kosong atau lagi nyari arah atau cuma pengen lebih ngerti hidup, aku sangat rekomendasiin buku ini buat kalian baca di waktu senggang ya. Itu dulu sharing dari aku, semoga bisa jadi bahan refleksi buat kalian. Terima kasih buat kawan-kawan semua yang telah nonton video dari awal sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.